Selamat pagi, terima kasih. Di sini saya akan memaparkan tugas mata kuliah analisis kebijakan dan pengambilan keputusan keolahragaan. Yang terhormat dosen pengampu Bapak Dr. Ardi Nusri MKes, AIFO. Di sini saya akan memaparkan tugas critical book review dengan judul buku Successful Elite Sport Policies oleh Karina Kamanita Brumelela. Bab 1 pendahuluan rasionalisasi pentingnya CBR ini untuk satu menambah wawasan penulis dalam mengulas, menginterpretasi, serta menganalisis suatu buku. Yang kedua, untuk membantu mempermudah pembaca dalam memilih referensi buku. B. Tujuan penulisan CBR untuk memenuhi atau menyelesaikan tugas mereview buku. Yang kedua, untuk menambah wawasan penulis. Ketiga, meningkatkan kemampuan penulis dalam mengkritiki sebuah buku. Yang keempat, untuk membantu mahasiswa yang kurang memiliki kemampuan dalam mengungkapkan pendapat secara lisan. C. Manfaat CBR untuk menambah wawasan tentang kebijakan olahraga, untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan buku Successful Elite Sport Policies sebagai referensi untuk mahasiswa yang lain, dan yang terakhir sebagai motivasi untuk mengkritisi buku selanjutnya. D. Identitas buku yang direview. Buku ini berjudul Successful Elite Sport Policies. Edisi yang pertama, pengarangnya adalah Firly de Boschir, Simon Sibley, Hans Westerbeek, dan Martin van Bottenbroek. Penerbitnya Meyer and Meyer Sport Limited. Kota terbit di Inggris, tahun terbit 2015, ISBN 978 178255 0761. Bab 2 ringkasan buku. SPLIS atau Sport Policies Factor Lending to International Sporting Success adalah jaringan kerjasama penelitian internasional yang bertujuan untuk mengkoordinasi, mengembangkan, dan berbagi keahlian dalam penelitian kebijakan olahraga, kinerja tinggi yang inovatif, bekerja sama dengan membuat kebijakan dengan Komite Olimpiade Nasional, organisasi internasional, dan peneliti di seluruh dunia. SPLIS melakukan penelitian dengan 15 negara sampel penelitian. Dalam proyek SPLIS ini muncul 9 pilar indikator kebijakan nasional olahraga yang dibahas dalam tiap negara, yaitu pilar 1, dukungan keuangan, pilar 2, tata kelola organisasi dan struktur kebijakan olahraga elit, pilar 3, partisipasi olahraga, pilar 4, identifikasi dan pengembangan bakat, pilar 5, karir atletik dan dukungan pasca karir. Pilar ke-6, fasilitas pelatihan. Pilar 7, penyediaan pelatih dan pengembangan pelatih. Pilar 8, kompetisi atau event nasional dan internasional. Pilar 9, dukungan ilmu olahraga, penelitian ilmiah, dan inovasi dalam olahraga elit. Dalam CBR ini saya hanya membahas pilar 1 sampai pilar ke-5. Pilar 1, dukungan finansial. Pilar 1 berkaitan dengan pengukuran investasi keuangan yang dilakukan oleh negara-negara dalam olahraga secara umum dan dalam olahraga elit secara khusus. Pilar 1 memeriksa pengeluaran publik untuk olahraga dan olahraga elit di tingkat nasional. Pengeluaran oleh pemerintah pusat, lotre nasional, pendanaan dan
sponsor Komite Olimpiade Nasional. Ketika itu secara nasional bersama-sama terkoordinasi. Sebagian besar dana untuk olahraga elit di tingkat nasional cenderung berasal dari sumber ini. Faktor penentu keberhasilan yang diukur pada pilar 1 ialah adanya dukungan keuangan tingkat nasional yang memadai untuk olahraga. Ada dukungan keuangan tingkat nasional yang memadai untuk olahraga elit. Ada dukungan keuangan yang cukup per olahraga dari sumber kolektif nasional Badan Pengurus Nasional, NKB, dan atau klub olahraga. Ada dukungan keuangan yang cukup dari pemerintah pusat dan Komite Olimpiade Nasional untuk olahraga elit tertentu, untuk Badan Pengurus Nasional (NKB) atau klub olahraga. Pengeluaran nasional untuk olahraga biasa di negara-negara sampel split ini terdapat dari hasil lotre atau pemerintah yang memberikan dana kepada olahraga ini. Di sini terdapat diagram yang menjelaskan biaya dari tiap-tiap negara yang dikeluarkan untuk olahraga biasa. Dari hasil analisis terlihat bahwa sebagian besar negara-negara terpadat dan bukan negara-negara terkaya umumnya menghabiskan uang paling banyak untuk olahraga biasa. Dalam hal uang tunai, Prancis, Brazil, dan Korea Selatan melebihi negara-negara lain dalam pengeluaran di olahraga biasa. Pengeluaran nasional untuk olahraga elit di negara-negara sampel split dari lotre, pemerintah, NOC, dan sponsor terkoordinasi secara nasional. Secara absolut, Korea Selatan, Jepang, dan Prancis menonjol sebagai investor paling substansial di olahraga elit. Masing-masing menghabiskan lebih dari 200 juta euro. Korea Selatan menghabiskan 53% dari pengeluaran dana ini untuk penyelenggaraan event internasional seperti Asian Games, IAAF World Championship, Universiade, dan dengan demikian ini terkait dengan investasi jangka panjang di bidang infrastruktur. Kelompok negara berikutnya, Australia menghabiskan 148 juta euro, Brazil 147 juta euro, Kanada 121 juta euro, dan Spanyol 88 juta euro. Semuanya dengan pengeluaran olahraga elit di antara 100 sampai 150 juta euro. Australia juga menghabiskan bagian dari pendanaan olahraga elit atau 20% pada acara internasional. Beberapa bukti yang menunjukkan bahwa negara-negara yang berinvestasi dalam jumlah olahraga yang lebih tinggi seperti Prancis, Kanada juga sukses di lebih banyak olahraga. Pilar 2, tata kelola, organisasi, dan struktur kebijakan olahraga elit, pendekatan terpadu untuk pengembangan kebijakan. Studi Split menyebutkan bahwa negara-negara untuk memaksimalkan peluang keberhasilan olahraga elit, pemerintah atau asosiasi olahraga nasional perlu bertanggung jawab untuk mengembangkan kebijakan dan struktur tata kelola secara strategis. Koordinasi nasional dapat berkaitan dengan mengarahkan, membimbing, membentuk, dan memimpin apakah kompetisi olahraga diselenggarakan secara terpusat atau terdesentralisasi. Penelitian menunjukkan ada hubungan positif antara tata kelola organisasi dan struktur kebijakan olahraga elit dan keberhasilan peraih medali.
Selanjutnya, penelitian menunjukkan pentingnya melibatkan pemangku kepentingan olahraga, dalam hal ini atlet elit dan pelatih, dalam proses pengambilan keputusan dan evaluasi kebijakan olahraga elit sebelum dan setelah pengambilan keputusan. Belanda dan Australia memiliki pendekatan yang paling terintegrasi untuk pengembangan kebijakan olahraga elit. Pendekatan kedua negara dapat ditandai dengan koordinasi nasional yang kuat, perencanaan kebijakan jangka panjang, dan kebijakan NSA yang dievaluasi secara berkala oleh atlet dan pelatih. Belanda dan Australia juga memiliki staf penuh waktu yang memadai. Mereka menyediakan berbagai layanan kepada NGB mereka dan pemangku kepentingan lainnya. Dan kualitas struktur komunikasi dan pengambilan keputusan dievaluasi secara positif dalam survei iklim olahraga elit. Kelompok negara kedua dibentuk oleh Kanada, Swiss, Jepang, dan Denmark dengan memiliki staf manajemen penuh waktu di tingkat NSA bersama dengan berbagai layanan tingkat elit yang ditawarkan NGB. Di Kanada dan Denmark, sebagian besar keputusan olahraga elit dibuat oleh satu atau segelintir orang, sejumlah organisasi. Brazil, Finlandia, dan Jepang atau NOC memiliki kekuatan pengambilan keputusan paling besar untuk olahraga elit. Belgia sangat berbeda dari semua negara yang ada dalam sampel. Karena struktur negara yang kompleks, tanggung jawab untuk olahraga didelegasikan ke daerah independen. Flanders berbahasa Belanda, Wallonia berbahasa Prancis, dan komunitas berbahasa Jerman. Akibatnya tidak ada penggerak kebijakan olahraga nasional selain Komite Olimpiade Nasional yang hanya memiliki dana terbatas. Situasi di Irlandia Utara dan Inggris berbeda. Dengan UK Sport sebagai otoritas koordinator, ada struktur yang relatif terpusat. Di Irlandia Utara, Departemen Kebudayaan Seni dan Keamanan pemerintah menetapkan arah kebijakan dan sport Irlandia Utara mempraktekannya. Perencanaan kebijakan nasional jangka panjang setidaknya 4 tahun adalah karakteristik kunci keberhasilan kebijakan olahraga elit nasional dan beberapa negara seperti Australia, Kanada, Jepang, Irlandia Utara, Belanda, dan Swiss berkembang bahkan rencana kebijakan jangka panjang hingga 8 tahun ke depan. Pemangku kepentingan operasional perlu dilibatkan, seperti atlet, pelatih, dan pemangku kepentingan lainnya yang harus terlibat dalam kebijakan. Pilar 3, di sebagian negara, pendidikan jasmani dijadikan wajib dalam kurikulum pendidikan dasar. Anak-anak memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam olahraga di sekolah selama pendidikan jasmani atau kegiatan ekstrakurikuler, sehingga anak-anak mendapatkan lebih banyak kesempatan untuk berlatih olahraga setiap hari, berada dalam posisi yang lebih baik untuk mencapai kesuksesan elit. Karena pada akhirnya negara-negara ini akan memiliki kumpulan bakat yang lebih besar untuk mengidentifikasi atlet elit di masa depan mereka. Kompetisi ekstrakurikuler baik di sekolah dasar maupun tingkat pendidikan menengah berlangsung secara teratur di semua negara kecuali Belanda dan hanya sebagian di Korea Selatan. Di Korea Selatan ada ekstrakurikuler kompetisi di beberapa sekolah, tetapi tidak ada struktur formal kompetisi luar sekolah. Ada kebijakan nasional untuk mendorong pelaksanaan prinsip manajemen mutu di klub olahraga di tingkat masa
partisipasi dan pengembangan bakat. Di Kanada, Korea, dan Brasil, perhatian khusus dari NGB diberikan setelah usia 18 tahun dan setelah 16 tahun di Korea Selatan, Brasil, Portugal, Flanders, Jepang, Kanada, dan Australia. Data ini merupakan indikator bahwa olahraga klub memainkan peran penting dalam pengembangan atlet di usia muda, karena banyak keterampilan yang terbaik dapat dilatih sebelum usia 12 tahun. Kualitas manajemen di klub olahraga merupakan kriteria yang tentunya perlu digali secara lebih mendalam berdasarkan olahraga demi olahraga. Beberapa negara telah menyiapkan proyek nasional untuk merangsang manajemen kualitas total di klub olahraga. Pilar keempat, identifikasi dan pengembangan bakat. Flanders, Swiss, dan Belanda adalah negara-negara yang memiliki skor rata-rata hingga tinggi dengan tingkat perkembangan terbaik. Negara-negara ini dicirikan oleh perencanaan yang komprehensif dalam hal identifikasi dan pengembangan bakat. Menurut Direktur Kinerja, sebagian besar dari ini terdiri dari dukungan dan keterlibatan para ilmuwan olahraga, layanan dukungan multidimensi yang sesuai dengan usia dan tingkat atlet muda, dan dukungan terkoordinasi secara nasional untuk kombinasi pengembangan olahraga dan studi akademis. Negara-negara dengan pusat pelatihan terpusat dan terkoordinasi secara nasional seperti Australia, Prancis, dan Spanyol telah pindah ke kombinasi dengan sistem desentralisasi untuk mengembangkan bakat muda, memungkinkan orang muda untuk berlatih lebih banyak di lingkungan rumah mereka dengan pelatih pribadi mereka. Hanya 30% dari atlet yang disurvei menunjukkan bahwa mereka menghadiri sekolah khusus untuk pelatihan dan pendidikan, namun sebagian besar atlet puas dengan dukungan yang mereka terima untuk menggabungkan olahraga elit dan studi. Secara umum, hasil SPLIS menunjukkan bahwa di seluruh negara sampel terdapat tingkat perkembangan yang rendah terkait identifikasi bakat, dengan pengecualian Swiss, Irlandia Utara, dan Jepang. Flanders dan Spanyol berada di jalur tengah, dan semua negara lain menghasilkan skor lemah. Hal ini tidak hanya berlaku untuk proses perencanaan yang terkoordinasi secara nasional, tetapi juga pada tingkat khusus olahraga seperti yang disarankan NGB dalam survei. Saat ini, tidak ada negara dalam proyek ini dilaporkan memiliki proses seleksi bakat yang sistematis untuk mengidentifikasi calon atlet elit dari luar basis peserta olahraga. Setengah dari negara yang berpartisipasi menyediakan distrik pendanaan ke NGB untuk proses identifikasi bakat. Flanders, Jepang, Irlandia Utara, Portugal, Spanyol, Swiss, dan Wallonia. Dan 9 negara, Denmark, Finlandia, Belanda, selain yang disebutkan di atas, untuk pengembangan bakat. Australia, Kanada, Denmark, dan Prancis adalah 4 dari 7 negara yang tidak mewajibkan NGB untuk mengajukan rencana kebijakan tentang identifikasi bakat atau proses pengembangan, sebagian besar karena pendanaan tidak dialokasikan ke NGB secara langsung untuk aktivitas ini. Jepang, Spanyol, Swiss, dan Belanda memberikan dukungan paling komprehensif dan terkoordinasi kepada NGB untuk program dan perencanaan identifikasi bakat. Dari semua negara SPLIS,
Flanders mengambil pendekatan yang paling berpusat pada negara atau terkoordinasi secara nasional dan terpusat untuk olahraga dan studi elit. Sekolah olahraga elit dikembangkan sebagai pusat perhatian nasional untuk olahraga tertentu dan oleh karena itu dipandang sebagai jalur utama untuk mengembangkan bakat muda dalam kebijakan olahraga elit Flemish. Pilar kelima, kebijakan olahraga elit yang sukses. Pilar 5 memberikan bukti bahwa responden menganggap keberhasilan olahraga elit paling baik dicapai sebagai intervensi yang direncanakan daripada melalui ketergantungan pasif pada variabel ekonomi makro seperti populasi dan kekayaan. Ada dua bahan dasar pilar 5. Yang pertama, berikan waktu kepada atlet untuk bisa berlatih dalam olahraganya. Yang kedua, menyediakan atlet dengan sumber dan daya keuangan yang diperlukan, sehingga mereka tidak perlu menghabiskan waktu mendapatkan uang yang dibutuhkan untuk membayar biaya olahraga mereka. Di beberapa negara, pendanaan dipandang sebagai penghargaan yang terkait dengan biaya menjalankan bisnis. Di negara lain digunakan sebagai hadiah untuk mencapai kesuksesan olahraga internasional. Bukti menunjukkan bahwa atlet penuh waktu, atlet tingkat tinggi, dan atlet dari olahraga individu rata-rata berlatih lebih banyak daripada atlet lain. Bab 3, pembahasan. Kelebihan isi buku. Dilihat dari aspek face value. Buku yang direview adalah merupakan buku yang belum terlalu umum dalam lingkungan masyarakat, bahkan juga di bidang olahraga. Namun meskipun pembahasannya dalam lingkup penelitian, tulisan mudah dipahami secara garis besar bagi kalangan muda atau mahasiswa, terutama di bidang olahraga. Dilihat dari aspek layout, penulisan sudah baik dan rapi, hanya saja terdapat beberapa kata yang menggunakan kata-kata sulit dipahami. Ketiga, dari aspek isi buku, buku tidak hanya membahas tentang kebijakan pemerintah satu negara, tetapi menjelaskan secara luas kebijakan-kebijakan di negara lain. Yang kedua, topik pembahasan sangat dapat membantu mahasiswa yang sedang dalam proses pengerjaan skripsi atau tesis, terutama yang terkait dengan kebijakan olahraga. Yang ketiga, memiliki banyak sekali hasil penelitian dari banyak ahli. Keempat, terdapat studi kasus yang dicantumkan yang terjadi di lapangan, referensi-referensi banyak, dan juga banyak teori-teori dari para ahli yang mendukung penelitian. Yang keempat, dilihat dari tata bahasa buku sudah baik karena bahasa yang digunakan bersifat umum dan dapat atau mudah dimengerti. Kekurangan isi buku. Karena buku ini adalah hasil dari penelitian yang dilakukan di 15 negara, sehingga dalam beberapa topik yang pindah-pindah pembahasannya, sehingga membuat sedikit bingung pembaca. Kesimpulannya, setiap karya tulisan pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dalam buku Successful Elite Sport Policies ini sangat banyak membahas tentang penelitian kebijakan nasional olahraga di banyak negara, sehingga akan sangat berguna bagi mahasiswa, terutama yang sedang dalam mengerjakan skripsi atau tesis yang berkaitan dengan kebijakan olahraga. Saran saya, semoga tulisan selanjutnya akan lebih berkembang dari penelitian sebelumnya yang akan memajukan kebijakan olahraga nasional di setiap negara. Sekian presentasi saya. Terima kasih.